Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Sabtu tanggal 14 Mei tahun 2022 adalah Pesta Santo Matias Rasul. Matias dipilih menjadi rasul untuk menggantikan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus melalui pemilihan yang diusulkan oleh Petrus. Dalam pemilihan tersebut terdapat dua calon, yaitu Yusuf yang disebut juga Barsabas dan Matias. Kedua calon tersebut diajukan karena dinilai selalu bersama-sama dengan Yesus sejak pembaptisannya sampai ia naik ke surga, sebab seorang rasul harus dapat bersaksi tentang sabda, karya dan kebangkitan Yesus. Setelah mereka berdoa bersama dan membuang undi, akhirnya pilihan jatuh pada Matias. Semenjak itu Matias menjadi penggenap bilangan ke-12 rasul. Merekalah yang menjadi pengemban utama tugas menyebarkan kabar gembira ke seluruh penjuru dunia. Matias dilukiskan dengan sebilah kapak dan buku putih terbuka yang bertuliskan Super Matiam. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, pasal 1, ayat 15 sampai 17, dilanjutkan dengan ayat 20 sampai 26. Pada hari-hari itu, berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya. Dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya." Lalu mereka mengusulkan dua orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Yustus, dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas, yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian
ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 17. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah dikasihi lebih dahulu untuk mengasihi. Orang tidak pernah bosan berbicara dan mengalami arti sebuah mengasihi dan mencintai. Jika kita membandingkan orang yang ingin mengasihi atau dikasihi, banyak orang masih lebih suka untuk dikasihi daripada mengasihi. Memang dalam kehidupan nyata, tak jarang banyak pengalaman orang begitu sulit untuk mengasihi dan mencintai orang yang ada di sekitarnya. Bahkan, yang terjadi bukan kehidupan yang saling mengasihi, tetapi pertentangan, permusuhan, bahkan perkelahian. Saudara terkasih, Injil hari ini berbicara tentang mengasihi. Yesus dalam pengajarannya pada malam terakhir bersama para murid-Nya menghendaki agar mereka hidup dalam suasana saling mengasihi dan mencintai. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya
untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Yesus menginginkan agar para murid-Nya saling mengasihi. Dasar dari ajakan Yesus, yakni karena Dia telah lebih dulu mengasihi para murid-Nya. Yesus sungguh mengasihi murid-murid-Nya. Seluruh hidupnya dibaktikan untuk mengasihi dan mencintai murid-murid-Nya. Terhadap orang yang berkekurangan, Ia mencukupi hidup mereka. Terhadap orang yang sakit, Ia tampil sebagai penyembuh. Terhadap mereka yang lapar dan miskin, Ia mengenyangkan mereka. Terhadap orang yang mati, Ia bahkan membangkitkan. Seluruh hidupnya menjadi kasih yang luar biasa bagi murid-murid-Nya. Ia memuncaki seluruh pengabdian cintanya ketika memberikan hidupnya, bersengsara, mati di kayu salib, namun pada hari yang ketiga, Dia bangkit dari mati demi keselamatan umat manusia. Saudara-saudariku terkasih, ajakan dari Tuhan untuk saling mengasihi menjadi perintah untuk kita semua. Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Ia telah menyertai seluruh hidup kita sejak dalam kandungan ibu, dilahirkan dan dibesarkan oleh orang tua kita. Ia juga menganugerahkan setiap hari berkat yang berlimpah dalam hidup kita. Balasan kita atas kebaikan Tuhan tersebut, yakni dengan hidup saling mengasihi, yang di dalamnya terkandung usaha-usaha untuk saling membantu dan bersedekah di saat berkekurangan dan berkelimpahan, saling meneguhkan dan menguatkan di saat suka ataupun duka, saling mengunjungi di saat sehat maupun sakit, saling tegur sapa, membangun rekonsiliasi di saat damai dan pertentangan. Semuanya itu dibuat sebagai wujud dari orang-orang yang telah lebih dahulu dikasihi oleh Tuhan. Sebagaimana telah diteladankan oleh Santo Matias, ia telah dikasihi terlebih dahulu oleh Tuhan, maka ia memberikan dirinya dalam pelayanan cinta terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Semoga demikian. Amin.